Halo sobat-sobat semua, welcome back to HMKM Podcast Season 2. Di episode 2 kali ini, gue jamin deh pembahasannya gak kalah keren dari episode sebelumnya. Gue Ratu yang akan menemani sobat-sobat semua selama beberapa menit ke depan. Cie, lagi liburan, asik banget nih kayaknya. Tapi kurang lengkap gak sih kalau misalnya gak dengerin HMKM Podcast episode 2? Maka dari itu, gue di sini bakal nemenin sobat-sobat semua liburan biar tambah asik pastinya. Tapi di sini gue gak sendirian loh, karena di sini gue ditemenin sama dua kakak cantik nih yang akan sharing mengenai perkuliahan di Kesmas sesuai judulnya, yaitu Bincang Seru Kuliah di Kesmas UPN-VJ. Wih, cakep banget gak tuh pembahasannya? Apalagi sebentar lagi kan ada maba ya, atau mahasiswa baru gitu. Nah, bisa banget nih sobat suku semua yang akan masuk ke Kesmas nih, didengerin biar nanti kuliahnya tuh tambah semangat gitu. Biar nanti sebelum dosen nerangin, sobat suku semua yang baru masuk Kesmas tuh udah tahu gitu mengenai Kesmas gara-gara dengerin HMKM Podcast ini. Langsung aja deh daripada gue kebanyakan ngomong kali ya. Langsung sapa aja dua narasumber cantik kita pada hari ini. Yang pertama ada Kak Putri Aulia nih. Disapa dulu kali ya Kak Putri Aulia. Halo Kak Putri Aulia. Halo Kak Ratu, halo Sobat Sekut semuanya. Oke, boleh nih Kak Putri Aulia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo Sobat Sekut semua, perkenalin nama aku Putri Aulia Rosmayani, bisa dipanggil Uti, aku dari jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020. Halo Kak Putri Aulia atau Kak Uti ya dipanggilnya biar makin akrab gitu. Nah Kak Uti ini berarti sekarang mau ke semester 5 ya. Oke, ada narasumber cantik kita nih yang satu lagi, yaitu ada Kak Ismaya. Halo Kak Ismaya. Halo Kak Ratu dan juga Sobat Sekut semuanya. Halo Kak Ismaya, boleh nih Kak Ismaya perkenalan diri dulu nih. Oke, halo Sobat Sekut semuanya, perkenalin nama aku Ismaya Ramadanti dari Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta Angkatan 2021. Nah, biar makin deket, biar makin kenal juga, Sobat Sekut semuanya boleh manggil aku Ismaya atau Ismay. Oke, halo Kak Ismaya, gue manggilnya Kak Ismaya aja kali ya. Berarti Kak Ismaya ini mau ke semester 3 nih ya. Oke, dilihat-lihat dua narasumber cantik itu udah pada semangat banget gitu ya, udah pada menggebu-gebu banget gitu ya untuk sharing ke sobat-sobat semua gitu, udah pada ready lah pokoknya. Ini podcastnya kayaknya bakal sampai sejam kali ya, siap-siap aja nih sobat sekut didengerin, enggak deh, bercanda. Pokoknya nanti kita di sini tuh bakalan ngobrol-ngobrol aja ya Kak Uti dan Kak Ismaya nih mengenai perkuliahan di Kesmas kayak gimana sih gitu. Oke, tadi kan Kak Uti mau ke semester 5, Kak Ismaya mau ke semester 3. Berarti udah lumayan lama lah ya di Kesmas ini gitu. Nah, tapi gue pengen kepo-kepo sedikit gitu. Kenapa sih Kak Uti dan Kak Ismaya tuh memutuskan untuk akhirnya tuh kuliah di Kesmas gitu, dan kenapa sih milihnya tuh Kesmasnya tuh di UPN-VJ gitu, kenapa enggak di universitas lain gitu? Mungkin dari Kak Uti dulu nih, boleh? Oke Kak Ratu, jadi kenapa sih aku milih jurusan Kesehatan Masyarakat? Jadi Kesehatan Masyarakat itu kan jurusan yang langsung turun gitu ya, dan juga berinteraksi dengan masyarakat nih. Terus juga di Kesmas itu kita akan ada penyuluhan mengenai kesehatan. Nah, selain dari Kesmas itu bisa berinteraksi nih sama masyarakat, nah di Kesmas ini juga prospek kerjanya bisa dilihat nih Sobat Sekut pilih nantinya. Misalnya sebagai ahli K3, ahli epidemiologi, bagian administrator kesehatan, promotor kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Kalau kenapa sih aku milih Kesmas UPN Veteran Jakarta? Nah, karena UPN Veteran Jakarta merupakan salah satu kampus yang memiliki jurusan Kesmas yang paling deket nih sama rumah aku. Selain itu, UPN Veteran Jakarta juga letaknya strategis nih dan bagus untuk kegiatan pembelajaran karena udaranya masih adem ya Sobat Sekut semua.
Berarti Kak Uti nih milih Kesmas tuh bener-bener dari hati gitu ya. Berarti sebelum milih jurusan ini udah research dulu nih kayak kira-kira Kesmas tuh kayak gimana gitu. Berarti kayak jiwa sosial Kak Uti tuh agak tinggi banget malah mungkin ya. Karena kan tadi kata Kak Uti kalau Kesmas tuh bakal terjun ke lapangan gitu, bakal ketemu sama masyarakat gitu. Terus tadi kenapa sih milihnya di UPNVJ gitu? Karena kan dekat dari rumah gitu dan juga emang Kesmas UPNVJ ini udah bagus banget lah ya, udah terbukti gitu kan lulusannya tuh pada keren-keren lah ya. Tuh. Mungkin kalau Kak Ismaya sendiri, apakah alasan kenapa masuk Kesmas dan Kesmas UPNVJ ini sama kayak Kak Uti, apa beda nih? Boleh mungkin Kak Ismaya diceritain. Oke Kak Ratu, kalau aku nih alasan kenapa milih Kesmas UPN sebenarnya agak beda nih sama alasannya Kak Uti. Kalau Kak Uti tadi kan bilangnya udah panggilan jiwa banget gitu, kayak milih Kesmas gitu. Kalau aku beda lagi nih Kak, sebenarnya pas SMA aku tuh belum punya tujuan jurusan yang benar-benar aku kejar gitu. Dan akhirnya aku inisiatif lah untuk ikut psikotes dan dalam hasil psikotesnya itu ada nih kayak rekomendasinya lah. Aku direkomendasiin untuk masuk Kesmas. Dan kenapa sih aku milih Kesmas UPN? Karena itu tadi aku setuju banget sama Kak Uti kalau ya UPN itu letaknya deket gitu sama rumah aku, terutama untuk aku yang gak boleh ngekos dan merantau gitu. Jadi UPN itu ya jadi pilihan utama aku lah untuk masuk Kesmas gitu. Dan kalau tapi nggak sekedar aku milih tuh karena deket aja ya Kak. Setelah aku jalanin Kesmas dan Kesmasnya itu di UPN, ternyata tuh seru dan banyak banget pengalaman yang emang aku enjoy gitu selama belajar Kak. Jadi nggak akan nyesel. Berarti kalau Kak Ismaya ini agak beda gitu ya. Emang kayaknya waktu kelas 12 tuh bener-bener masa-masa di mana kita tuh bingung banget gak sih mau kuliah tuh di mana gitu kan. Sampai akhirnya Kak Ismaya di Kesmas UPNVJ gitu, emang udah takdir gitu kan. Emang udah emang ditakdirkan untuk di Kesmas UPNVJ gitu kan. Terus juga meskipun dekat sama rumah gitu ya, Kak Ismaya sama Kak Uti, tapi kan Kesmas UPNVJ tuh tadi ya kayak emang bagus gitu kan. Oke, kayaknya tadi tuh Kak Uti sama Kak Ismaya ini di Kesmas tapi udah mulai enjoy gitu ya. Tapi gimana sih kayak boleh di-sharing, diceritain gitu. Kayak kesibukan kuliah di Kesmas tuh kayak gimana gitu. Apakah sampai kayak susah tidur, apakah sampai kayak pokoknya kayak menyita waktu banget gitu. Sama tugas-tugas yang diberikan mungkin ya, kayak boleh diceritain gitu. Mungkin dari Kak Ismaya dulu kali ya. Oke Kak Ratu, jadi kalau kesibukan selama aku di Kesmas yang udah aku jalani nih selama 2 semester ini, sebenarnya ya sewajarnya mahasiswa aja gitu Kak. Kayak misalkan kita kelas, terus abis itu ngerjain tugas, nggak jauh-jauh lah dari itu. Tapi untuk di Kesmas UPN sendiri ini, selama 2 semester aku jalanin, sejauh ini tuh belum ada tugas yang benar-benar bikin aku stres yang benar-benar nyita waktu lah intinya. Aku masih tetap bisa istirahat, masih bisa happy-happy, aku masih bisa liburan, masih bisa istirahat yang banyak, masih bisa berkumpul sama keluarga aku juga. Jadi kalau ditanya sibuk banget apa enggak sih di Kesmas UPN gitu Kak, ya sebenarnya wajar-wajar aja sih, sibuknya mahasiswa lah. Paling nggak jauh-jauh dari kelas, nggak jauh-jauh dari bikin makalah, PPT, video, segala macam. Jadi untuk sobat sekut semuanya jangan khawatir, tugasnya memberatkan, tenang aja, dosennya baik-baik, insya Allah. Mantap, udah ada testimoninya langsung nih dari Kak Ismaya ya mengenai gambaran kuliah di Kesmas tuh selama 2 semester ini ya. Jadi tenang aja, pokoknya jangan yang mungkin masih takut-takut gitu ya buat sobat-sobat semua yang baru masuk Kesmas gitu kan. Kayak aduh gimana ya Kesmas tuh gimana, tetap enjoy ya, kuliah jalan, main jalan gitu kan, healing jalan gitu kan mungkin. Oke, ini kan Kak Ismaya ini baru semester 2 ya, mau ke semester 3. Nah, sekarang gue mau tanya nih ke Kak Uti yang agak, semesternya agak-agak udah mau tua gitu ya, udah mau ke semester 5 nih. Boleh nih Kak Uti diceritain pengalamannya? Oke, alhamdulillah ya Kak Ratu udah mau semester tua nih, udah tua banget ceritanya. Tapi jiwanya harus jiwa muda ya Kak Ratu ya. Oke, kalau kesibukannya sih saat ini ya masih alhamdulillah ya lagi libur semester nih sobat sekut semua. Tapi kalau misalkan lagi biasa nih kita ya biasa deh ada kelas dari hari Senin sampai hari Jumat
Terus juga selain itu juga walaupun lagi libur semester nih Sobat Sekut semua, tapi alhamdulillah aku ada kegiatan, yaitu ada kepanitiaan juga. Selain itu juga aku ikut organisasi juga dan UKM. Selain itu kalau tugas ya Sobat Sekut semua, alhamdulillah ini sejauh ini tuh tugas kuliah masih aman-aman aja, terselesaikan dengan baik ya. Paling agak hektik sedikit sih di semester 4 karena harus ada tugas yang publikasi jurnal yang itu agak memakan banyak waktu ya Sobat Sekut semua. Selain itu di Kesmas UPN VJ ini dosennya asik-asik, seru-seru banget pastinya, dan masih muda loh. Jadi bisa banget nih Sobat Sekut untuk ajak diskusi bareng dosen. Ada sebuah testimoni lagi nih dari Kak Uti yang katanya semesternya udah mau tua gitu ya, tapi jiwanya harus muda. Dosennya katanya pada muda-muda, pada asik-asik gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan emang tugasnya berat, kayak tetap bakalan semangat gitu, karena dosennya juga masih semangat gitu ya. Nah, mungkin juga kalau kesibukan tergantung orangnya kali ya, kayak kalau misalkan emang Sobat Sekut semua ikut organisasi, mungkin agak lebih hektik aja gitu kan, harus pintar-pintar untuk mengatur waktunya gitu kan, time manajemennya harus bagus lah ya gitu. Nah, tadi kan katanya kata Kak Uti sama Kak Ismaya nih masih enjoy-enjoy aja gitu ya sama tugas-tugas yang dikasih dosen gitu, kayak nggak ada yang berat gitu ya, nggak ada yang sampai nangis berhari-hari karena tugasnya tuh susah banget gitu kan. Nah, tapi kan sekarang udah udah hybrid gitu kan, pasti udah ada dong mata kuliah yang offline gitu, meskipun emang mungkin masih kebanyakan online ya untuk sekarang gitu. Nah, tapi ada nggak sih kayak perbedaan kesibukan selama online dan juga perbedaan kesibukan selama offline gitu? Mungkin dari Kak Uti dulu nih diceritain. Oke Kak Ratu, kalau ditanya nih ya, mau online atau offline, pastinya kalau aku pribadi milihnya hybrid ya. Kenapa sih milih hybrid? Karena kan aku udah semester tua ya, yang tadi dibilang Kak Ratu. Jadi aku ada kegiatan atau mata kuliah yang berupa praktik-praktik nih. Nah, kalau perbedaannya itu pasti ada di persiapan ya Sobat Sekut semua. Misalnya nih, kalau ada kuliah online kan kita bisa menghemat waktu ya, apalagi tim pejuang PP. Nah, pasti harus bangun pagi-pagi. Kalau misalkan ada kelas pagi jam 8 ya Sobat Sekut semua. Selain itu kalau misalkan ada kuliah offline, kita harus lebih mantap nih dalam menyiapkan materi untuk presentasi yang nanti kita akan bawakan. Soalnya nanti kalau di kelas nih akan ditanya nih sama teman-teman, terus juga sama dosen nih seputar materi yang akan teman-teman sampaikan di kelas. Selain itu juga kalau misalkan offline ya Sobat Sekut semua, itu seru banget sih. Kenapa sih bisa seru? Karena kita kalau misalkan ada tugas kelompok itu bisa berinteraksi langsung nih sama teman-teman semua. Nah, jadi kita harus bisa memanajemen waktu nih kalau misalkan nanti kita akan kuliah offline nih Sobat Sekut semua. Berarti kalau kuliah offline bedanya tuh di persiapannya mungkin ya. Kalau kuliah online tuh kayaknya bangun tidur langsung pakai kerudung, langsung buka laptop udah ready gitu kan. Kalau kuliah offline kan kita harus benar-benar mempersiapkan gitu kan. Belum lagi kalau misalnya pejuang PP ya, semangat nih pejuang PP. Kalau Kak Ismaya gimana nih Kak Ismaya, perbedaan kesibukan kuliah offline dan juga online? Oke Kak Ratu, jadi untuk aku sendiri bedanya kesibukan antara offline sama online nih, setuju banget sama apa yang dibilang sama Kak Uti. Perbedaannya tuh ya waktunya itu loh, karena untuk offline itu kita perlu siap-siap untuk milih baju, make up, siap-siap kendaraannya, siap-siap di jalannya, itu macetnya berapa lama, kita harus bisa estimasiin kan Kak. Sedangkan kalau online, kita bangun tidur 10-15 menit sebelum kelas juga masih bisa dipakai untuk hal lain gitu kan Kak. Berarti sama ya Kak Ismaya dan Kak Uti, perbedaannya tuh yang paling kerasa adalah persiapannya gitu kan. Apalagi pejuang PP ya, pejuang PP mana nih, hadir nggak di sini? Angkat tangan ya. Oke, tadi Kak Uti juga agak-agak ngebahas soal praktek nih. Jadinya kan gue kepo gitu ya, praktek. Nah, ada nggak sih kayak praktek di Kesmas tuh kayak gimana gitu? Mungkin ini untuk Kak Uti kali ya pertanyaannya, karena kan Kak Uti katanya semester tua gitu kan. Boleh ceritain nih pengalaman prakteknya.
Tapi, Kak Uti, kayaknya Kak Uti udah mau siap jawab ya tadi ya. Tapi jangan dijawab dulu nih Kak Uti, karena kita akan bersambung di part 2.